Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Prenika dari kelas 8 TA. Di video ini, saya akan membahas mengenai manajemen konfigurasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari manajemen konfigurasi. Manajemen konfigurasi. Manajemen konfigurasi merupakan proses yang melibatkan pengelolaan, identifikasi, kontrol, dan status item konfigurasi dari awal hingga akhir siklus hidup produk dan sistem. Proses ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan keandalan produk atau sistem, serta meminimalkan risiko dan biaya yang terkait dengan perubahan atau modifikasi pada produk dan sistem. Tujuan manajemen konfigurasi ini adalah untuk mengidentifikasi, mengorganisasi, dan mengontrol semua item konfigurasi yang terlibat dalam pengembangan dan pengiriman produk atau sistem. Proses manajemen konfigurasi meliputi pengelolaan, identifikasi, kontrol, dan status dari item-item konfigurasi selama siklus hidupnya untuk memastikan konsistensi dan keandalan produk atau sistem. Manajemen konfigurasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap item konfigurasi aman dan konsisten, mengurangi biaya dan risiko yang terkait dengan perubahan pada produk atau sistem, serta memungkinkan pengembangan produk yang efisien dan terukur. Manfaat dari penerapan manajemen konfigurasi. Yang pertama, konsistensi dan keandalan produk. Manajemen konfigurasi dapat membantu memastikan bahwa setiap item konfigurasi konsisten dan aman selama siklus hidupnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan keandalan produk atau sistem. Yang kedua, efisiensi pengembangan. Dengan mengidentifikasi dan mengontrol setiap item konfigurasi, manajemen konfigurasi dapat membantu mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan perubahan pada produk atau sistem, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengembangan. Lalu yang ketiga, pengukuran dan pemantauan. Manajemen konfigurasi dapat membantu tim pengembangan untuk mengukur dan memantau kinerja produk selama siklus hidupnya, sehingga dapat membantu memastikan bahwa sistem memenuhi persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. Yang keempat, kepatuhan dan audit. Manajemen konfigurasi dapat membantu organisasi untuk memenuhi persyaratan regulasi atau standar keamanan tertentu, sehingga dapat membantu memastikan kepatuhan dan dapat memudahkan audit oleh pihak eksternal. Yang kelima, kolaborasi tim. Dengan menyimpan dan mengelola semua item konfigurasi di satu tempat, manajemen konfigurasi dapat membantu meningkatkan kolaborasi tim dan koordinasi antara tim pengembangan yang terlibat dalam pengembangan sistem. Yang terakhir, penanganan perubahan. Manajemen konfigurasi dapat membantu tim pengembangan dalam menangani perubahan pada produk atau sistem yang lebih teratur dan terukur, sehingga dapat mengurangi risiko dan biaya yang terkait dengan perubahan tersebut. Dengan memanfaatkan manajemen konfigurasi secara efektif, organisasi dapat meningkatkan kualitas dan keandalan sistem, meningkatkan efisiensi dan produk pengembangan, dan memenuhi persyaratan regulasi dan standar keamanan yang diperlukan. Manajemen konfigurasi. Yang pertama, identifikasi item konfigurasi. Hal ini meliputi perangkat lunak, perangkat keras, dokumen, data, dan komponen lainnya yang terlibat dalam pengembangan dan pengiriman produk atau sistem. Yang kedua, pengelolaan versi. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan sistem pengelolaan versi seperti Git, Subversion, atau Mercurial. Yang ketiga, kontrol perubahan. Proses ini untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan pada item konfigurasi dikelola dengan baik dan disetujui oleh pihak yang berwenang sebelum diterapkan. Yang keempat, pemantauan status. Setiap item konfigurasi perlu dipantau selama siklus hidupnya. Hal ini meliputi pemantauan status setiap item konfigurasi termasuk riwayat perubahan, versi, dan status saat ini. Yang kelima, integrasi. Setiap item konfigurasi juga perlu diintegrasikan dengan item konfigurasi lainnya untuk memastikan bahwa produk atau sistem berjalan dengan baik dan terkoordinasi dengan baik.
Yang keenam, dokumentasi. Dokumentasi merupakan bagian penting dari manajemen konfigurasi, karena termasuk dokumentasi persyaratan, dokumentasi desain, dan dokumentasi perubahan. Dokumentasi ini perlu disimpan dengan baik dan diatur secara sistematis. Lalu yang terakhir, pelatihan. Pelatihan tim pengembangan tentang cara mengelola setiap item konfigurasi dengan baik dan memanfaatkan sistem manajemen konfigurasi dengan efektif. Kesimpulan, manajemen konfigurasi sangat penting dalam pengembangan sistem. Hal ini karena manajemen konfigurasi memungkinkan organisasi untuk mengelola setiap item konfigurasi dengan baik, termasuk mengidentifikasi, mengelola versi, mengontrol perubahan, memantau status, mengintegrasikan, dan mendokumentasikan setiap item konfigurasi yang terlibat dalam pengembangan produk atau sistem. Tujuan dari manajemen konfigurasi ini adalah untuk memastikan bahwa produk atau sistem yang dikembangkan memiliki kualitas dan keandalan yang baik serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.